Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Saya sudah merangkum cuplikan-cuplikan video yang akan disajikan kepada kalian semua. Kita akan saksikan bersama-sama, kita akan bahas itu bersama-sama. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate kepada kalian semua dan juga bisa mengedukasi kalian semua di rumah. Ya, kita akan segera bahas videonya, tapi sebelum itu, ini kaos Rakyat Mulyono teman-teman ya. Saya sudah menjual itu dari beberapa hari yang belakangan dan edisinya terbatas sampai tanggal 15 Oktober. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama melihat dulu ada Rakyat Mulyono yang kirim video mereka sudah pakai ini, kaosnya sudah sampai dan mereka itu kalau nggak salah pesan 10 kaos teman-teman. Kita lihat ini dia ya. Apa entar bro? Siji, loro, telu, bareng. Iya, ciluk bah. Hei, jelas-jelas ini membuat saya bahagia teman-teman ya. Perusahaan ini kok. Kok ada nenek tadi. Itu buat saya bahagia teman-teman. Melihat mereka satu keluarga memakai kaos Rakyat Mulyono. Itu benar-benar membuat saya agak sedikit tersentuh kemarin ketika mereka kirim begitu kompak itu keluarga memberikan wujud ekspresi apresiasi mereka kepada Pak Jokowi yang dihina, diolok-olok dengan nama Mulyono, dan akhirnya mereka memberikan dukungan seperti yang dilakukan oleh Kaesang, membalas cibiran olok-olokan orang lain kepada kita dengan cara mengiyakan saja. Dan ini dia kaosnya Rakyat Mulyono. Kalian bisa mendapatkan nomor WhatsApp admin saya di deskripsi teman-teman. Kita akan bahas videonya. Sekali lagi dulu kita lihat dulu teman-teman ya. Ini dia. Apa entar bro? Siji, loro, telu, bareng. Oke teman-teman ya, kita akan bahas dulu videonya ya. Oke, ini dia. Dipilih bos dinasti, dipilih rakyat dinasti. Mana yang benar ya? Ketawa gua ngelihat politik di Indonesia. Giliran kemarin aja ya, Gibran Raka Buming Raka mendaftar sebagai calon wakil presiden dan akhirnya terpilih, dikata-katain di demo sana sini, sampai berjilid-jilid demonya, sampai bikin-bikin isu hancur demokrasi, darurat demokrasi, ya kan? Karena dinasti. Sekarang Nenek Hokage, pemegang tahta tertinggi di Indonesia, menggeser calon wakil rakyat yang terpilih, dipilih oleh rakyat, menggeser dengan orang yang tidak dipilih dengan rakyat. Terus kata konco-konconya yang kemarin juga teriak darurat demokrasi ini tuh ngomong kayak gini, ini itu berbeda katanya, ini itu emang hak prerogatif dari Nenek Hokage. Intinya yang berhubungan dengan Jokowi aja yang dinasti-dinasti, yang lainnya kagak ada, yang lainnya semua sah demokrasi. Oke, jadi konco-konconya siapa sih Mbak? Coba apakah itu Najwa Shihab? Kemarin sudah di-mention ya. Ari Kriting saya juga sudah mention. Siapa lagi ya? Yang terek-terek darurat demokrasi ada Reza Rahardian, Abdur ya. Ada siapa? Mamat Akatiri. Saya sudah mention semua. Kenapa kalian diam? Tolong bersuara soal dinasti yang terjadi ini. Tinggal satu orang ini yang ada yang banyak emang. Bukan saya mengatakan si rambut mundur ya, tapi banyak orang yang mengatakan Panji Pragiwaksono ya. Benarkah saya akan menyebut namanya? Dia lagi yang harus memberikan tanggapan karena dia yang ngomong-ngomong dinasti. Ya, kita tinggal calling out lagi. Ya, semoga beliau mendengar dan berikan stage. Pak Jokowi, tanggung jawab, istriku lebih mencintaimu. Pak Jokowi tanggung jawab. Sampai nangis-nangis. Saya pikir bukan hanya ibu ini yang nangis-nangis melihat Pak Jokowi yang dihujat, hina, dicaci maki, diolok-olok dan kemudian diam saja, hanya menunjukkan ekspresi yang sedih saja melihat kenapa akhlak dan budi pekerti di Indonesia jadi seperti itu. Itu membuat sedih kita semua tentunya ya. Seperti banyak yang terus-menerus menyakiti beliau tapi beliau tidak membalasnya, padahal beliau mempunyai otoritas atau kekuasaan untuk membalas itu, tapi dia tidak mempergunakan kekuasaannya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi malah melakukan kebaikan untuk mereka. Pak Jokowi membangun fasilitas, mereka juga menikmati fasilitas tersebut. Pak Jokowi membuat misalnya Kartu Indonesia Sehat, mereka pun menggunakan, tapi nggak tahu diri ya teman-teman ya. Makanya di sini bapaknya mengatakan, Pak Jokowi tanggung jawab, istriku lebih mencintaimu. Aduh.
Aduh, sampai nangis-nangis ya. Mungkin bapaknya pikir, lo Tombo, kamu nggak pernah nangis buat aku, lo nangis buat Pak Jokowi. Aduh, lucu ya. Nah ini dia, apa ini? Sehat selalu Pak Jokowi, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sampai nangis-nangis ya. Ini, oh. Ini yang kalian bilang mewakili rakyat, mau menjarakan Jokowi. Sebaliknya, kenyataan yang kalian bisa dilihat di lapangan seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Berisik loh. Berisik loh. Kemarin teriak-teriak dinasti. Mahasiswa Dinasti. kemarin teriak-teriak dinasti. Jokowi dinasti. Sekarang lu kemana? Tidur di mana? Hei cok, tidur di mana? Kenapa lu sekarang nggak teriak-teriak dinasti? Hoi, apa lu udah jadi simpenan ibu dinasti? Ya, makanya nggak teriak-teriak, makanya diem. Lu tahu nggak apa yang terjadi di balik PDIP? Bener-bener ngeri. Ngeri gimana maksudnya Pak? Jadi gini, di pemilu kemarin PDIP itu dapat 2 jatah kursi di Dapil Jatim 6. Nah, kursi pertama yang dapat itu Pulung Agustanto, adiknya Pramono Anung. Kursi kedua yang dapat itu Sri Rahayu. Oke, berarti mereka terpilih nih ya jadi anggota DPR. Yoi, otomatis. Tapi yang apes, Sri Rahayu sama Arteria Dahlan ada di satu dapil yang sama dengan cucu Soekarno, Pak. Emang kenapa kalau satu dapil? Nah, ini yang seru. Romi Soekarno, cucu Soekarno yang tadi, itu kan ada di urutan keempat. Jadi ada Pulung, Sri Rahayu, Arteria, baru Romi kan. Nah, PDIP ngirim surat ke KPU kalau Sri Rahayu ini mengundurkan diri. Gua nggak tahu apa alasannya. Oke, terus? Kalau kayak gitu, yang mestinya naik Arteria dong, urutan ketiga. Tapi di tanggal yang sama, PDIP juga Arteria. bilang kalau Arteria mengundurkan diri. Ancuk, berarti mereka berdua dicekal dong ya? Bahkan Arteria aja bilang kalau ini tuh bagian dari melayani ketua umum dan keluarganya. Apalagi yang naik ini bagian dari Royal Family. Gitu katanya. Wah, gila. Sakit sih PDIP. Jadi, lu masih percaya? Definisi sakit tapi nggak berdarah. Saya untuk menjebol si Provokator. Gibran tolol itu ya. Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Betul. Pak Amin Rais, Kasih paham, Kak. coba kepala kamu sendiri tuh dijebol, coba isinya apa coba? Hah? Kepala kamu itu loh yang suka membenci orang tuh coba Sabar, dijebol, Kak. isinya apa itu? Polomu isinya apa coba? Sabar, Kak. Pak Sabar. Amin Rais, Sabar, calm down. kamu adalah punya titel dokter, profesor, embel-embel, telek benek, tapi nggak pantas buat panutan. Ya, panuan dia. Gak pantas buat panutan kamu itu dengan Pantasnya dia embel-embel panuan. profesor, doktor, telek, belenek, cret. Karena mulut kamu menebar kebencian terus. Kenapa kamu tuh selalu benci dengan keluarganya Pak Jokowi? Berapi-api. Kenapa Menyala kamu kakakku. kok menebar kebencian terus? Kasih paham, Kak. Itu nggak baik, tahu nggak? Kebaik. Kamu sudah tua. Hidup kamu tinggal sejengkal dicutek tik dek lekep pisan. Paham? Tiket swarga ki larang loh. Kamu tinggal sejengkal. Tapi ucapanmu selalu membikin sakit orang. Paham? Itu nanti kalau kamu sudah nggak ada, mulut kamu penuh dengan belantong. Dan kamu nggak pantas buat panutan. Dengan ucapanmu yang kotor, menjijikkan, menghina orang. Paham? Koreksi diri sendiri, jangan ngoreksi pribadine wong liya. Kalau memang kamu baik, kenapa rakyat Indonesia nggak memilih kamu? Itu aja loh. Nggak usah menebar kebencian. Kamu tuh tinggal sejengkal, sudah tua. Tobato, ojo gacor ae di cangkem. Dong ora. Sabar. Buka TikTok, jegumbuk. Wong provokator setua iki ya. Enek ngerti ra? Aduh. Aku sampai apa lu mau lihat Amin Rais sekarang
Jadi lucu ya, karena gimana cuy, kita mau tanggapi orang seperti itu dengan marah-marah. Makanya saya katakan kepada kakak tadi, kak, calm down ya, tenang kak. Ya, makanya banyak yang memberikan komentar bahwa mereka merasa terwakili dengan kakak tadi ya. Mereka merasa betul apa yang dikatakan. Coba kita sama-sama saksikan dulu kolom komentarnya teman-teman. Nah, Amin Rais kelakuannya kayak kadal gurun. Betul banget Mbak, udah mewakili kami pendukung Jokowi presiden terbaik. Betul sekali Mbak E. Terima kasih Mbak cantik dan mewakili barusan Pak Jokowi. Betul Presiden Jokowi sehat terus. Benar tuh Mbak, sudah mewakili hati dan perasaan saya. Sehat selalu ya Mbak. Amin Rais semangat. Ada yang bilang Amin Rais semangat. Semangat menebar kebenciannya. Kasih paham Sengkuni Mbak. Sengkuni. Teruskan Mbak, mantap banget jawabannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Mbak sekeluarga. Oke teman-teman, jadi ya itulah ya. Dia sampai mengatakan saking dia emosinya, kalau mati katanya mulutnya akan penuh dengan belatung katanya. Sampai saking emosinya. Tapi seperti itulah teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa mereka memainkan politik kotor yang menebarkan kebencian agar supaya itu masyarakat membenci Pak Jokowi dengan alasan yang tidak jelas. Alasan yang mereka buat-buat sendiri. Menciptakan persepsi bahwa Jokowi melakukan ini, melakukan itu. Masa kita mau menuruti dengan orang dengan yang mulutnya kotor seperti itu, mengatakan orang lain itu tolol dan sebagainya, bajingan. Ya, masa kita mau ikut orang seperti itu? Kalau kita mau ikut orang-orang seperti itu yang sudah jelas-jelas mulutnya itu kotor, harus dipertanyakan kewarasan kita, teman-teman ya. Oke, teman-teman semua ya. Jadi jangan pernah untuk berhenti menyuarakan hal-hal yang baik, mendukung hal-hal yang positif. Kita sangat-sangat mudah untuk melihat siapa yang patut untuk kita dukung dengan kita melihat buahnya. Jika yang ditampilkan buahnya itu adalah auranya negatif, perpecahan, menjelekkan orang lain, kata-kata kotor keluar, ngapain kita ikut? Itu bukti adalah buahnya yang dikeluarkan adalah buah-buah yang jahat, buah-buah yang asem yang tidak enak untuk kita nikmati sama-sama. Tapi kalau orang bawaannya itu mempersatukan, menebarkan kedamaian, mengajak untuk bersatu jangan berpecah, itu wajib kita dukung ya teman-teman ya. Makanya sekarang kan musim pilkada, kalian lihat saja siapa yang mengusung politik dengan menjatuhkan orang lain, menjatuhkan lawan politiknya, jangan dukung. Sudah pasti itu nggak baik ya. Tapi kalau ada tokoh-tokoh politik yang calon gubernur kalian atau calon pemimpin daerah kalian yang mengusung politik ingin mempersatukan semuanya damai, dukunglah orang itu, buahnya sudah jelas baik. Saya pamit dulu teman-teman semua. Silahkan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Buat kalian semua yang mau pesan kaos Rakyat Mulyono, silahkan. Nomor WhatsApp admin saya ada di deskripsi. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless you. Bye guys.